agama yang di Indonesia belum dibolehkan, orang nikah di luar dianggap sah. Lalu di sini dicatatkan, catatan tidak berarti mengubah terhadap kesahan dan tidak sah menurut agama, karena di sini dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan sahnya itu menurut agama masing-masing, bukan pencatatan negara. Terima kasih. Dalam putusan MK disebutkan dalam kasus Murdiono bahwa kalau belum dicatatkan, si istri tersebut mendapatkan warisan pun tidak berhak, gonogini pun tidak berhak. Ya berarti bukan perkawinan yang sah. Ketemu lagi di hot room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma luwak hitam premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba luwak hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luwak hitam premium. dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Gimana ini DPR ini? Di satu pihak mengatakan perkawinan adalah sah kalau dilaksanakan menurut hukum agama. Tapi kalau hanya itu doang, tidak berhak warisan, tidak berhak gonogini. Ya berarti tidak ada perkawinan. Pusing gua, satu-satunya agar pikiran lu tenang, minum kopi luwak hitam premium. Oke, kita sekarang nanya ke yang Bapak ahli perdata. Halo Pak, yang di Zoom. Ya. Ya. Halo Pak. Ya. Ya, iya. Oke. Kalau gini loh. Kan saya kasih contoh aja dulu pasal 412. Melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan. Pertanyaan saya ke Bapak, perkawinan menurut hukum negara itu apakah perkawinan yang harus dicatatkan? Menurut hukum negara. Ya. Kalau memang menurut Bapak sah, dulu. Kalau memang menurut Bapak udah sah hanya sebatas menurut hukum agama, kenapa dalam kasus putusan MK Murdiono istri tidak berhak apapun? Padahal mereka sudah kawin siri. Ya, jadi gini Pak. Jadi gini, Bapak kan saya kira udah paham betul lah. Jadi ini buat meramaikan. Ya. Jadi antara ketentuan pasal 2 ayat 1, keabsahan perkawinan itu digantungkan pada agama. Ini dalam berbagai tulisan berimplikasi pluralisme hukum perkawinan, gitu ya. Nah, sedangkan terhadap pengakuan negara, sebagaimana tadi sudah diskusikan, maka perkawinan itu juga harus dicatat. Nah, pasal 4 kompilasi hukum Islam, kalau kita bicara konteks hukum Islam misalnya, kalau ini bicara nikah siri, pasal 4 kompilasi itu merujuk pasal 2 ayat 1, sehingga sahnya perkawinan itu digantungkan pada norma agama. Pak, lalu bagaimana pembuktian perkawinannya? Kompilasi, kalau kita bicara kompilasi misalnya di dalam pasal 7 juga sudah menentukan, Pak. Kalau ternyata perkawinan itu tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Nah, ini Pak Hotman sebagai advokat saya kira udah paham betul lah ini. Contoh ini Pak, ada perkawinan siri yang kita asumsikan sah menurut agama Januari 2020 Pak. Tapi perkawinan itu tidak dicatat, siri Pak. Tapi sah menurut agama. Karena tidak dicatat, maka kemudian diajukanlah pengesahan perkawinan. Atau dalam kompilasi disebut dengan itsbat nikah. Diajukanlah itsbat nikah itu Januari 2026. Ternyata terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pertanyaannya adalah, kapan perkawinan itu dianggap lahir
apakah Januari 2020 ketika dilaksanakan menurut hukum agama, ataukah ketika ada penetapan pengadilan dan kemudian diterbitkan akta nikah Januari 2026? Jawabannya sudah jelas. Perkawinan itu lahir mengikat sejak Januari 2020. Kalau begitu, langsung aja to the point ya, karena kita membahas di sini kan, kita membahas untuk yang nakal-nakal seperti aku ini jangan sampai masuk penjara, Pak. Ya, kalau gitu kita langsung aja to the point, Pak. Mana pasalnya itu? Ya, menurut penafsiran Bapak kalau begini pasalnya, pasal 412, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana. Apakah menurut Bapak, ya, kawin siri asalkan sudah dilaksanakan menurut agama itu tidak kena pasal ini? Kan dibuat? Menurut saya ulang lagi, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Pertanyaan saya, orang hidup bersama dan dia sudah kawin siri melaksanakan sesuai dengan agama, apakah itu sudah cukup sehingga terhindar dari pasal ini? Menurut penafsiran ahli perdata nih. Tolong dijawab to the point. Keabsahan perkawinan. Tolong dijawab to the point. Kalau dia sah menurut agama, maka perkawinannya sah, sehingga tidak Jadi dapat menurut dikenakan Bapak, ketentuan itu. kawin siri itu berarti tidak kena pidana, itu aja kan? Sepanjang sah menurut agama. Ya udah sah, karena kawin siri ya sah kan? Gimana Pak? Ini Komnas Perempuan gimana? Kayaknya protes terus nih, gimana? Saya baca lagi Bu. Saya baca. Pasal 4 KUH pidana. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana. Bisa nggak dikatakan kalau sudah nikah agama kawin siri maka tidak bisa dipidana? Itu penafsiran Ibu? Bisa, itu bisa kena Pak. Jadi, faktanya jurisprudensi kita sudah ada, bisa kena itu seperti itu. Kena pidana? Kena pidana, karena jadi dia Ibu tidak mengakui kawin siri? Ya, kawin siri itu sangat merugikan perempuan. Bukan soal merugikan. Iya, kita nggak ngakui. Secara hukum memang pasti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 174, Pak. Jadi secara hukum menurut Ibu, iya, bahwa bahwa kawin siri itu bisa dipidana menurut pasal ini? Bisa, dan faktanya saya dampingi dan putusannya seperti itu, bisa sekali. Ini kan baru sebulan, Bu. Iya, tapi kan kurang lebih sama dengan 284. Pokoknya dia melakukan persetubuhan ya dengan suami atau istri yang bukan pasangannya ya, di luar perkawinan intinya. Ini sama-sama bujangan, kayak saya masih bujangan. Oh, bujangan kan, nah itu kan bunyinya gitu, Pak. Itulah yang kemudian kalau yang sama-sama bujangan nggak terikat, bagi saya itu memang overkriminalisasi, nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau misalnya kayak pasal 284 yang sebelumnya, itu kan salah satu pihak yang terikat perkawinan. Nah, itu delik aduan. Jadi pihak yang dirugikan itu bisa mengadukan dan jadi itu bisa kena. Ibu, yang hidup bersama hanya sebatas kawin siri tidak dicatatkan itu bisa dipidana.